Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pengantar teori investasi mengenai investasi sektor pasar uang. Anggota kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Angelika Natana Wijaya, dan teman saya, Yunis Neda Krisela. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar uang. Pasar uang adalah segmen dari pasar keuangan yang berfokus pada transaksi jangka pendek, umumnya dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Di pasar ini, individu atau lembaga dapat meminjam atau meminjamkan dana dengan imbalan bunga sebagai keuntungan. Transaksi di pasar uang dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara seperti bank dan lembaga lainnya. Ada beberapa instrumen pasar uang yang umum diperdagangkan di pasar uang, antara lain adalah seperti deposito, yaitu simpanan berjangka yang ditawarkan oleh bank dengan suku bunganya yang tetap. Biasanya bunganya cenderung rendah tapi dia stabil dan aman. Selanjutnya adalah sertifikat Bank Indonesia yang bisa disingkat dengan SBI, merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sendiri. Selanjutnya adalah obligasi jangka pendek, yaitu adalah surat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Surat utang ini biasanya diterbitkan oleh pemerintah karena ini merupakan obligasi. Selanjutnya adalah reksadana pasar uang yang disingkat dengan RDPU, yaitu reksadana yang berinvestasi pada instrumen pasar uang dan memiliki resiko rendah serta likuiditasnya yang tinggi. Selanjutnya yaitu apa saja sih keuntungan investasi di pasar uang. Yang pertama ada risiko rendah, di mana investasi di pasar uang ini eh, biasanya atau umumnya memberikan profil risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar modal, sehingga hal ini cocok untuk dilakukan sebagai pemula yang ingin berinvestasi. Yaitu yang kedua, keuntungannya ada likuiditas yang tinggi, di mana instrumen pasar uang mudah dicairkan sehingga investor nantinya bisa mengakses dana yang mereka butuhkan kapan saja sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh investor. Yang ketiga yaitu ada imbal hasil stabil. Meskipun hasilnya tidak setinggi imbal hasil di pasar modal, investasi di pasar uang ini bisa memberikan pengembalian yang cukup signifikan atau dan stabil, di mana biasanya keuntungannya sekitar 5% per tahun. Yang keempat yaitu ada akses yang mudah. Investasi dapat dilakukan melalui bank atau platform digital yang memungkinkan investor untuk bertransaksi tanpa harus pergi ke lokasi secara langsung. Next. Nah, dari keuntungan yang muncul tadi ada juga risiko dalam berinvestasi di pasar uang. Yaitu yang pertama risikonya ada risiko likuiditas. Meskipun umumnya liquid, dalam situasi tertentu pencairan yang diinginkan bisa juga terhambat oleh beberapa faktor yang ada. Yang kedua yaitu ada risiko suku bunga, di mana eh, pasti terdapat perubahan suku bunga yang hal tersebut dapat mempengaruhi nilai investasi dan imbal hasil yang nantinya akan diterima. Yang ketiga yaitu ada risiko default. Risiko ini sebenarnya kecil, tapi ada kemungkinan bahwa penerbit instrumen utang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada peran Bank Indonesia dalam pasar uang. Apa sih peran Bank Indonesia dalam pasar uang? Nah, Bank Indonesia ini sebagai otoritas moneter memiliki peran penting dalam pengaturan dan monitoring atau pengawasan di sektor pasar uang. Melalui kebijakan dan inisiatifnya, Bank Indonesia bertujuan untuk menciptakan iklim pasar uang yang dalam, liquid, efisien, inklusif, dan aman. Di mana hal ini penting untuk mendukung kestabilan sistem keuangan dan efektivitas kebijakan. Nah, berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi presentasi ini. Terima kasih.